Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di serial kuliah informatika, di mana pada pembahasan kini kita masih membahas tentang jaringan komputer, dan pada kali ini kita akan membahas tentang perangkat dasar jaringan komputer. Jadi intinya tentang kira-kira apa sih perangkat-perangkat dasar yang digunakan untuk apa? Untuk membuat sebuah jaringan komputer. Ya, ingat ya, ini cuma perangkat dasarnya seperti itu. Oke, sebenarnya pernah nggak sih kita memikirkan bahwasanya bagaimana sih prosesnya, kenapa kok handphone kita yang kita pakai itu yang ada jaringan selulernya ataupun yang terhubung dengan WiFi itu bisa terhubung dengan internet, atau kita bisa melakukan aktivitas surfing di internet, kemudian atau kita bisa memainkan online game, streaming YouTube, dan lain sebagainya. Pernah nggak kira-kira? Nah, di sini ini ada sebuah ilustrasi, di mana ilustrasi ini anggaplah di sebuah rumah ya. Di sebuah rumah, di mana rumah itu ada akses internetnya, di mana setiap perangkat yang ada di rumah itu bisa terhubung dengan internet ya. Kalau kita lihat dari bagannya ini ya, ada yang terhubung dengan menggunakan kabel, kemudian ada yang terhubung menggunakan wireless ya, dengan wireless di sini. Di sini ada entertainment system kayak home theater, kemudian ada smartphone, ada IP kamera, dan lain sebagainya, di mana semuanya ini bisa terhubung dengan internet ya di sini. Atau bisa juga kita lihat semacam diagram seperti ini ya. Dimana ini juga anggap saja ini di kantor ya, di sebuah kantor, dimana kantor ini juga memiliki akses ke internet ya. Di sini ada yang menggunakan kabel ya, terhubung dengan media kabel, ada juga yang terhubung dengan media wireless ya, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa perangkat ya, semacam apa? Semacam ada yang namanya WiFi router, kemudian ada yang namanya router, ada switch juga di sini, terus juga ada server dan lain sebagainya, dan lainnya ini adalah perangkat-perangkat end usernya seperti laptop, smartphone, PC, kemudian ada printer, scanner, IP phone dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau kita belum pernah membayangkan ya, kira-kira semacam seperti inilah bagaimana prosesnya atau bagaimana alurnya sebuah perangkat itu bisa terhubung dengan internet ya. Kalau kita menggunakan smartphone ya berarti minimal kita menggunakan apa? Menggunakan jaringan ini ya, yang wireless ya, tanpa kabel. Tapi kalau kita menggunakan perangkat apa? Perangkat komputer yang terhubung dengan kabel ya, berarti kita terhubung dengan internetnya dengan menggunakan kabel minimal di sini. Nah, di sini kita akan membahas tentang beberapa perangkat-perangkat jaringan komputer yang dimana perangkat itu bisa menghubungkan ini ya, menghubungkan device atau perangkat yang kita miliki sehingga bisa terhubung dengan internet ya. Mulai dari smartphone, PC, laptop itu agar bisa terhubung dengan internet. Dan ini adalah perangkat dasarnya saja. Oke, yang pertama ada perangkat yang namanya hub ya. Apa itu hub? Hub adalah perangkat yang berfungsi sebagai central connection point yang menghubungkan beberapa komputer atau jaringan. Artinya apa? Artinya hub ini sebuah perangkat di mana perangkat itu bisa untuk menghubungkan antar komputer. Oke, mungkin kalau komputer kita cuma dua, ya kita ingin menghubungkan dua buah komputer, ya kita bisa langsung menggunakan kabel. Ya, kayak kemarin yang kabel twisted pair yang kita gunakan itu bisa kita langsung. Terus bagaimana kalau komputernya lebih dari dua? Misalkan ada 8 komputer ingin kita hubungkan menjadi satu kesatuan. Artinya yang masing-masing komputer ini nanti bisa saling berkomunikasi. Maka mau tidak mau ya kita butuh apa? Butuh alat untuk apa? Sebagai central connection point atau sebagai penghubung pusat ya. Dan di sini salah satu yang bisa kita gunakan adalah yang namanya hub. Di sini hub selain sebagai central connection point, hub juga berfungsi sebagai repeater untuk memperluas daya jangkauan sinyal seperti itu. Kayak kemarin ketika kita membahas tentang apa? Tentang kabel twisted pair ya, yang UTP ya. Di situ bahwasanya jangkauan yang
yang paling bagus adalah hanya sampai 100 meter. Terus bagaimana jika ingin menjangkau yang sampai 150 atau 200 meter? Maka setelah 100 meter penggunaan kabel itu, maka kita butuh yang namanya repeater. Ya, namanya repeater. Jadi nanti kabelnya kita misalkan kalau kita menggunakan hub ya berarti kabel pertama kita masukkan ke hub, kemudian dicolokkan hub satunya itu kita pasang kabel lagi untuk menuju ke jangkauan yang lebih luas seperti itu. Jadi hub di sini bisa juga berfungsi sebagai repeater. Nah di sini hub itu tidak mengenal yang namanya MAC addressing, ya, sehingga tidak bisa memilah data yang harus ditransmisikan, sehingga tabrakan data itu tidak bisa dihindari. Sebelumnya apa itu MAC addressing? MAC address adalah alamat fisik suatu interface jaringan yang berfungsi sebagai identitas perangkat tersebut. Jadi kalau kita analogikan ya MAC address itu semacam nomor rumah lah ya. Nomor rumah misalkan dalam sebuah kompleks itu setiap kompleks atau setiap rumah kan memiliki yang namanya nomor rumah. Dan nomor rumah ini nanti kita ibaratkan sebagai MAC addressing. Ya, atau MAC address seperti itu. Nah, di sini sayangnya hub ini tidak mengenal MAC address, sehingga tidak bisa memilah data yang harus ditransmisikan, mana untuk rumah nomor ini, mana untuk nomor rumah itu. Jadi ya gampangnya ketika ada paket data masuk, maka nanti hub ini akan mengirimkan paket data ini ke semua rumah atau ke semua perangkat yang terhubung dengan hub. Sehingga yang namanya seperti itu ya pasti akan tabrakan data itu tidak akan bisa dihindari seperti itu. Dan berikut ini adalah tentang hub ya. Ini hub itu kalau kita ingin melihat alat fisiknya nanti seperti ini ya, modelnya seperti ini ya. Jadi ada semacam kotak, kemudian di kotak itu ada port, ada lubangnya di sini. Nah, kalau dalam ketika kita membaca atau membuat diagram atau gambar tentang jaringan komputer, maka hub itu bisa menggunakan icon seperti ini ya. Jadi ikonnya adalah tanda panah dengan garis lurus ya, dengan anak panahnya menuju ke sisi satu dan ke sisi yang lainnya seperti ini. Jadi kalau ada icon seperti ini ya berarti ini adalah icon hub seperti itu. Nah, di sini misalkan kita ingin menghubungkan 4 buah komputer atau 5 buah komputer ya. Karena jumlahnya lebih dari 2, maka minimal kita harus menggunakan yang namanya penghubung ya. Penghubung untuk menghubungkan ke 5 buah komputer. Jadi kita bisa buat seperti ini ya. Misalkan di sini ini ada hubnya, kemudian terus nanti masing-masing komputer kita hubungkan dengan hub tersebut, sehingga dengan adanya seperti ini maka kelima komputer ya atau laptop di sini ya harusnya ada satu juga, ini ada panahnya. Berarti kelima-limanya bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan hub seperti ini. Terus bagaimana secara umum proses kerja ataupun kerja yang dilakukan oleh si hub ini? Berikutnya ada sedikit video. Ada sedikit semacam video atau semacam gambaran tentang cara kerja hub dalam jaringan komputer. Jadi misalkan ini ada sebuah hub di mana kemudian kita membuat jaringan dengan 4 komputer ya. Ada komputer A, B, C, dan D yang dihubungkan dengan hub. Kemudian ketika A ini mengirim data, maka oleh hub itu data itu akan dikirimkan ke semua perangkat yang terhubung ya, kecuali si pengirim. Dan misalkan tadi A itu mengirim ke C, maka data ini akan diterima oleh si C, sedangkan B dan D itu tidak akan menerima datanya, atau ketika data sampai di B dan D ini, data itu akan dibuang karena memang si A itu mengirimnya kepada si C seperti itu. Ya. Jadi ketika si A ini ingin mengirim data ke C, maka ketika datanya itu nyampe di hub, maka oleh hub ini data itu akan dikirimkan ke semua perangkat yang terhubung dengan hub, ya, kecuali kepada si pengirim. Dan nanti ketika data itu sampai di C, maka data itu akan diterima. Dan ketika data itu sampai di komputer B dan D, ya karena ini adalah bukan untuk mereka, maka data itu akan dibuang seperti itu.
Nah, inilah kenapa tadi dibilang bahwasanya hub itu tidak mengenal yang namanya MAC address ya, di mana MAC address itu adalah alamat fisik yang ada di masing-masing komputer atau perangkat. Ya karena tidak mengenal ya udah ketika ada paket data masuk ke dalam hub itu ya data itu akan dikirim ke semua perangkat yang terhubung dengan hub seperti itu. Sehingga apa? Sehingga dapat dikatakan bahwasanya hub itu ini ya, karena tidak mengenal MAC address, maka ketika ada paket yang masuk, maka paket itu akan dikirimkan semua perangkat yang terhubung ya, kecuali perangkat yang mengirimkan paket tadi, seperti itu. Nah, karena ada proses seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa hub itu sangat boros dalam penggunaan bandwidth. Iya, kalau cuma 3 perangkat, kalau sampai 10 perangkat, maka ya ke 10-nya itu juga akan dikirimi paket data tersebut. Kemudian ada yang namanya resiko keamanan. Kenapa ya? Karena paket itu dikirim tidak tepat ke si penerima, tapi semua yang terhubung akan dikirim, maka ya bisa jadi ini resiko keamanannya sangat rentan ya, karena perangkat yang tidak dituju aja itu juga dikirimi data seperti itu. Dan kemudian hub ini jalur untuk menerima dan maksudnya jalur untuk mengirim ya, mengirim dan menerima paket itu menjadi satu sehingga dapat mengakibatkan yang namanya tabrakan data seperti itu. Kemudian karena memang seperti ini maka harganya murah ya. Mungkin kalau sekarang itu sudah nggak ada, sudah jarang sekali ya. Kalau kalian ingin membeli hub itu sudah jarang sekali. Kenapa? Karena sekarang ada alat yang lebih canggih, yang lebih murah, atau mungkin yang harganya juga sama dengan hub ya. Mungkin kalau untuk yang dulu ya, dulu saya pengalaman tahun 2007 itu ya ketika ingin membuat jaringan dalam satu kos itu ya saya paling gampangnya beli hub ya karena harganya lebih murah. Jadi itu tentang hub ya, perangkat jaringan yang namanya hub seperti itu. Kemudian setelah hub ada perangkat lainnya yang namanya adalah switch ya. Switch apa itu switch ya? Switch ini mirip hub ya, fungsinya sebagai apa? Sebagai untuk menghubungkan beberapa perangkat atau komputer. Tapi di sini hub ini switch ini lebih cerdas dibandingkan dengan hub ya. Jadi anggaplah switch ini saudaranya hub yang lebih pintar daripada hub ya. Kenapa lebih pintar? Akan kita ketahui habis ini. Switch dikatakan lebih cerdas atau lebih pintar karena switch ini mengenal yang namanya MAC addressing, sehingga bisa memilih paket data mana yang akan diteruskan ke tujuan tertentu. Ingat ya, tadi hub itu tidak mampu mengenali yang namanya MAC addressing, sehingga ketika ada paket data masuk, dia tidak tahu ini untuk siapa. Sehingga ya paling gampangnya ya akan dikirim ke semua perangkat yang terhubung. Tapi kalau switch itu mampu mengenal MAC addressing ya, mampu mengenal alamat fisik dari masing-masing perangkat yang terhubung dengan switch, sehingga ketika ada data yang ditujukan untuk komputer C misalkan, maka data itu ya hanya akan dikirimkan ke komputer C. Komputer B dan D itu tidak akan dikirimi. Maka itu dapat dikatakan bahwa hub ini atau switch ini switch ini lebih cerdas dibandingkan dengan hub. Sehingga ketika ada seperti itu ya switch dapat mencegah terjadi yang namanya collision data. Kenapa? Karena jika salah satu node ya, salah satu perangkat ingin mengirim data ke node yang lain dan ada node lagi yang ingin mengirim data, maka switch akan memberikan jalur pada keduanya ya. Pada jalur keduanya sehingga tidak akan terjadi collision atau tabrakan data. Jadi dalam rangkaian jaringan yang menggunakan switch ketika ada node ingin mengirim data ke node lain dan kemudian ada node lainnya juga ingin mengirim data juga, maka switch akan memberikan jalur pada keduanya ya sehingga tidak akan terjadi yang namanya collision atau tabrakan data seperti itu. Tapi kalau yang hub tadi tidak ya jalurnya itu menjadi satu sehingga resiko terjadi tabrakan data itu sangat besar terjadi. Nah ini contoh diagram jaringan yang menggunakan switch ya. Ini adalah simbolnya atau icon switch. Jadi kalau tadi kalau hub itu cuma garis lurus dengan anak panah kanan dan kiri. Kalau switch ini menggunakan 4 buah ini ya bisa simbolnya ada 4 buah baris ya, baris di mana garisnya ini tidak terhubung. Artinya apa ya? Karena tadi switch ini bisa memberikan jalur yang berbeda untuk setiap paket data yang masuk ya.
Jadi untuk mencegah terjadi tabrakan data. Dan ini contoh perangkat fisik ya, perangkat fisik switch itu seperti ini ya, modelnya macam-macam ya. Setiap tipe setiap merek itu akan mempunyai perangkat fisik yang berbeda. Nah, di sini ini contoh diagramnya ya. Jadi di sini ada beberapa server misalkan, terus ada beberapa komputer di mana dia itu dihubungkan dengan menggunakan switch ya. Kalau dari fungsinya ini ya mirip ya hub dengan switch, yaitu untuk apa? Untuk menghubungkan beberapa komputer seperti itu. Terus bagaimana cara kerjanya? Cara kerja dari switch ya. Cara kerjanya adalah seperti berikut ini. Ini contoh switch dan kita ingin membuat sebuah jaringan dengan menggunakan switch ya. Switch ini akan kita gunakan sebagai penghubung antar beberapa komputer di dalamnya ya. Oke, misalkan di sini kita buat beberapa ada 3 buah komputer di mana masing-masing komputer ini memiliki MAC address ya. Misalkan MAC address-nya ini A, ini B, ini dan C. Nah, di sini kenapa switch itu dikatakan lebih pintar? Karena switch itu memiliki yang namanya switch table ya. Di mana switch table ini fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan alamat dari masing-masing perangkat. Ya, misalkan A ini mengirim ke C ya. Ketika pertama kali karena switch ini masih kosong switch table-nya, maka dia akan bertindak seperti hub, semuanya dikirimi. Nah, setelah dikirim, maka si switch akan belajar, oh ternyata pada lubang 1 atau port 1 itu milik si A. Terus ketika di C ini mengirim kembali ke A, maka akan tahu, oh bahwasanya port 3 itu milik si C dengan MAC address-nya seperti sekian. Ya, artinya apa? Artinya dengan proses ini, si switch itu bisa belajar dan mengenali MAC address atau alamat fisik dari masing-masing perangkat ya. Kayak tadi ya, misalkan ketika A ini ingin mengirim ke C. Terus kemudian ketika tabel ininya ya, tabel switch-nya itu masih kosong, maka switch ini akan bertindak seperti hub ya. Pertama kalinya karena masih kosong. Untuk apa? Untuk mengenali ya, untuk mencari tahu kira-kira port ini terhubung dengan komputer mana dan MAC address-nya berapa, seperti itu. Kemudian setelah tahu ya, makanya di sini si switch belajar, oh ternyata pada port 1 ya, port 1 itu adalah terhubung dengan komputer A dengan MAC address AAA dan seterusnya. Nah, kemudian ketika ada balasan dari C, jadi data ini dikirim ke B dan C pertama kali, ketika nyampe di B ya, karena itu bukan data buat saya ya, data itu akan dihilangkan ya atau dibuang. Dan ketika masuk ke C, oh ternyata data itu memang untuk C, saya akan menerimanya dan saya akan membalasnya. Nah, ketika membalasnya, maka ketika pakai data masuk ke switch, ya switch tahu, oh C ini ingin mengirim balasan ke komputer dengan MAC address AAA. Oh, ternyata MAC address itu milik komputer A dan dia terhubung dengan port 1. Sehingga ketika ada balasan dari C dan di switch ini sudah ada switch table-nya, maka balasan ini hanya akan diteruskan ke komputer A. Ya, karena si switch sudah tahu data dari C ini ditujukan untuk komputer dengan MAC address AAA. Dan MAC address AAA itu milik komputer A yang terhubung dengan port 1, sehingga data itu akan dilewatkan ke port 1 dan langsung menuju ke A. Yang B tidak akan dikirimi. Nah, ketika data dari C ini masuk ke switch, maka switch juga akan belajar, oh ini ada data dari port dari komputer yang terhubung dengan port 3. Oh, port 3 ini adalah komputer C di mana alamatnya adalah CCCC dan seterusnya seperti itu. Sehingga ketika semua perangkat sudah ada dalam switch table ini, maka pada proses berikutnya itu switch itu sudah bisa mengirimkan paket data tepat ke si penerima ya. Tidak akan melakukan seperti hub ya. Kalau hub tadi ya terus-menerus akan seperti itu karena dia tidak mengenal yang namanya MAC address. Kalau switch cuma pertama kalinya saja. Setelah itu dia belajar dan bisa menyimpan MAC address dari masing-masing perangkat seperti itu. Sehingga karena memiliki fitur seperti itu, dapat dikatakan bahwasanya ya switch itu lebih hemat bandwidth dibandingkan dengan hub ya. Karena ketika ada paket data masuk, kemudian itu switch sudah tahu akan dikirimkan kemana dan semua perangkat itu tidak akan dikirimi seperti itu.
Kemudian switch itu dapat mengirim dan menerima data dalam waktu yang sama dengan jalur yang berbeda ya. Sehingga ketabrakan data itu bisa dihindari. Kemudian keamanan juga lebih terjamin dibandingkan dengan hub ya. Kenapa? Karena switch itu sudah bisa mengirim, sudah mengenal MAC address dan bisa mengirim apa? Bisa mengirim data itu tepat ke si penerima seperti ini. Kemudian switch juga mampu mengenali alamat fisik perangkat yaitu MAC address ya. Sekali lagi MAC address itu adalah alamat fisik di mana alamat itu terdapat di masing-masing perangkat ya. Ya, kemarin seperti yang kemarin alamat fisik itu ada di mana? Ada di NIC ya, Network Interface Card atau mungkin bisa disebut dengan kartu jaringan dan lain sebagainya. Dan di masing-masing perangkat itu pasti ada alamat fisiknya. Dan alamat fisik itu pasti unik ya antara satu dengan yang lainnya. Kemudian alat berikutnya setelah switch itu adalah router ya. Tadi di awal tadi gambarnya juga ada yang namanya router ya. Ada switch, ada router sebagai perangkat untuk membentuk sebuah jaringan lah. Router itu apa? Router ini sebuah perangkat yang fungsinya sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan. Ya, ingat kalau tadi yang hub dan switch itu adalah penghubung antar komputer, tapi kalau untuk router ini lebih untuk apa? Menghubungkan dua buah jaringan. Ya, untuk apa? Untuk proses routing. Routing itu adalah pemilihan rute. Kira-kira ketika misalkan perangkat A ingin mengirim ke perangkat X di jaringan lain, ya, maka nanti router ini yang akan memilih rutenya. Kira-kira rute yang mau dilalui yang mana, terus yang lebih baik rutenya yang lebih singkat itu yang mana, itu dikerjakan oleh si router ini. Dan juga router itu berfungsi untuk forwarding ya, untuk meneruskan data. Kira-kira ketika data ini masuk ke router, terus data itu benar untuk perangkat yang dituju, ya, maka router itu akan apa? Akan meneruskan data tersebut melalui rute yang dipilih. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah router itu sebagai penghubung antar jaringan. Ya, penghubung antar jaringan. Yang dimaksud antar jaringan seperti apa? Ya, anggap saja jaringan itu ada sebuah kelompok. Ya, misalkan ada jaringan fakultas bahasa dengan jaringan fakultas teknik, di mana dua fakultas ini adalah dua fakultas yang berbeda, yang kita anggap sebagai jaringan yang berbeda. Lah, ketika dua fakultas ini ingin terhubung, atau komputer yang ada di fakultas bahasa ingin terhubung dengan komputer di fakultas teknik, maka untuk menjembataninya adalah harus menggunakan router. Seperti itu. Itu secara gampangnya. Ya. Secara gampangnya. Nanti untuk tentang jaringan sendiri itu bagaimana, nanti akan ada sesi tersendiri. Sehingga dapat dikatakan ya router itu memang penghubung antar dua jaringan ya. Kalau switch itu penghubung antar beberapa alat ya. Untuk apa? Untuk membentuk suatu yang namanya local area network atau jaringan lokal ya, atau LAN ya. Kalau kita mendengar LAN itu ya kita harus berpikir bahwasanya LAN itu adalah komputer jaringan komputer dalam satu area yang kecil ya, area lokal. Misalkan dalam satu gedung itu bisa kita sebut sebagai jaringan lokal atau LAN ya, atau satu ruangan seperti itu. Nah, di sini router ini dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket data yang akan dilewatkan ya. Ya, karena router ini ya fungsinya sebagai untuk routing ya, untuk menentukan rute mana yang akan dilewati paket data tersebut sehingga mencapai tujuannya. Apakah tujuan itu untuk host lain yang ada dalam satu network atau berada di network yang berbeda seperti itu. Ya gampangnya ya ini ya kayak tadi ya, antara jaringan untuk fakultas bahasa dan jaringan fakultas teknik ya. Router itu tahu ketika ada data masuk ke router mengecek oh ini untuk jaringan yang ada di fakultas bahasa, maka ya langsung dimasukkan ke di forward atau diteruskan ke jaringan fakultas bahasa. Tapi kalau ternyata data itu untuk jaringan yang ada di fakultas teknik, maka router juga akan meneruskannya ya keluar sehingga menuju ke jaringan di fakultas teknik seperti itu. Kemudian bagaimana cara kerja router? Ini ada sedikit gambaran tentang cara kerja router ya. Jadi router ini akan penghubung antara dua jaringan. Anggap saja
router ini akan menghubungkan jaringan internal dan jaringan outside ya, jaringan di luar kita. Anggap saja ya jaringan internal ini adalah jaringan yang ada di rumah kita. Di mana dari rumah kita atau dari kantor kita itu ingin terhubung ke internet ya yang ada di luar sana. Maka perlu yang namanya router ya, karena jaringan yang di kiri ini yang di kiri ini adalah jaringan internal yang ada di komputer di rumah atau kantor kita, sedangkan yang kanan ini adalah jaringan yang berbeda yang ada di dunia internet seperti itu. Jadilah seperti ini. Jadi router ini untuk menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda. Jadi ketika dari internal ingin ke internet, dia akan masuk ke router. Kemudian ketika ada balasan dari internet dan ingin ditujukan ke komputer kita, maka dia juga akan melalui router seperti itu. Ya, paling gampangnya misalkan di rumah kita ingin mengakses websitenya detik.com, maka di mana detik.com itu adalah jaringan yang ada di internet yang di luar sana. Ya, nah makanya ketika kita ingin mengakses, maka nanti data kita akan masuk ke dalam switch, dari switch akan masuk ke dalam router. Nah, dari router ini akan dicarikan jalurnya sehingga bisa mencapai servernya si detik.com. Ya, kalau di sini ya kita anggap data yang keluar dari router ini masuk kemana? Masuk ke internet. Seperti itu. Dan kalau kita lihat di internet, ya jangan kita lihat langsung seperti awan ya, tapi di dalam ini pasti akan banyak sekali router yang terhubung. Sehingga dari banyak sekali router dan peralatan lainnya itu, data yang kita kirim tadi itu bisa nyampe ke servernya detik.com seperti itu. Jadi itu adalah gambaran dari cara kerja router ya. Kalau untuk lihat topologi atau diagramnya ya seperti ini ya. Kalau router itu mempunyai lambang seperti ini ya. Kalau dalam penggambarannya, kalau contoh perangkat fisiknya seperti ini dan macam-macam ya, banyak ya, cuma ini contohnya saja. Jadi misalkan di sini ya, kalau kita lihat dari definisi router tadi, yang ada di kiri ini adalah jaringan A yang berbeda, yang ada di kanan ini adalah jaringan B yang berbeda. Ketika ada dua buah jaringan yang berbeda dan mereka ingin berkomunikasi, maka mau tidak mau harus menggunakan router. Ya, mau tidak mau harus menggunakan router seperti itu. Ya, contohnya misalkan ini PC nomor 1, misalkan dia ingin mengirim data ke PC nomor 4 tapi di jaringan A, ya. Ya, makanya dia bisa langsung ke sini ya, melalui hub langsung ke sini. Tapi kalau misalkan dia PC1 ingin mengirimkan data ke PC4 di jaringan B, maka PC1 ini datanya nanti akan masuk ke dalam router, atau dari router dicek kira-kira data ini untuk PC nomor 4 tapi di jaringan B, maka dari router ini akan dikeluarkan menuju ke jaringan B, kemudian dari sini masuk ke switch dan bisa masuk ke dalam PC4 seperti itu. Itu contoh dari cara kerja sederhana ya dari router seperti itu. Oke, jadi itu beberapa perangkat yang mulai dari hub, switch, dan router. Kemudian ada perangkat jaringan lainnya ya. Perangkat jaringan yang lainnya yang berikutnya adalah NIC ya, Network Interface Card. Kemarin di video sebelumnya tentang pengantar jaringan itu sudah kita bahas ya, di mana NIC ini adalah perangkat yang berfungsi sebagai jembatan ya dari komputer ke sebuah jaringan komputer atau ke media transmisi. Kenapa? Karena tanpa adanya NIC ini, setiap perangkat itu tidak akan bisa terhubung dengan jaringan atau dengan media transmisi ya. Dan di sini di dalam NIC ini terdapat ini yang transmitter dan receiver, sehingga masing-masing perangkat itu bisa mengirim data dan juga bisa menerima data melalui perangkat ini. Kemudian piranti ini yang dapat dikatakan sebagai menghubungkan jaringan dengan komputer ya. Dan piranti ini yang menyediakan pengalamatan secara fisik yaitu MAC address. Jadi MAC address itu ada di dalam NIC-nya ini ya. Kalau kita lihat di sini ada 3 buah gambar. Ini gambar pertama ini NIC kalau kita ingin terhubung dengan menggunakan kabel twisted pair ya. Di sini ada colokan RJ45 female-nya ya. Kalau yang ini kalau kita ingin terhubung dengan jaringan dengan menggunakan
WiFi ya. Maka di sini ada antena WiFi-nya, ada berfungsi sebagai WiFi adapter juga. Nah, kalau yang ini adalah NIC yang menggunakan apa? Yang menggunakan kabel fiber optik ya, kabel fiber ya, fiber optik. Ini ada colokannya seperti ini. Jadi di masing-masing perangkat itu pasti ada NIC-nya. Di laptop, tablet, kemudian di komputer, ataupun di smartphone kita pun juga ada NIC-nya. Mungkin bentuknya pasti berbeda dengan yang ada di ini untuk komputer ya. Kalau di smartphone mungkin yang ada ya untuk NIC yang menggunakan WiFi seperti itu. Di tablet juga. Kalau di laptop ada yang menggunakan WiFi, ada juga yang menggunakan ini ya untuk RJ45 seperti ini. Itu tentang NIC. Kemudian berikutnya ada perangkat yang namanya access point. Apa itu access point? Access point adalah perangkat yang berfungsi untuk menyambungkan alat-alat wireless ke sebuah jaringan berkabel menggunakan WiFi. Jadi tujuannya untuk apa? Menyambungkan alat-alat wireless, misalkan seperti smartwatch, seperti laptop, seperti smartphone dan tablet, di mana itu adalah perangkat-perangkat wireless. Ya, artinya apa? Untuk terhubung dengan jaringan itu tidak menggunakan kabel. Nah, yang menghubungkan siapa? Nanti yang menghubungkan adalah bisa perangkat access point ini, sehingga perangkat itu bisa terhubung dengan jaringan yang berkabel, dan biasanya dari access point ini dia tuh akan terhubung dengan kabel ya, dan kabel ini akan terhubung dengan jaringan utamanya seperti itu. Sehingga dengan adanya access point ini setiap tempat itu bisa menjadi sebuah hotspot ya. Artinya apa? Artinya kita sebagai pengguna bisa terhubung dengan WiFi di tempat-tempat yang ada hotspotnya, dan di tempat yang ada hotspotnya itu minimal ada yang namanya access point. Sehingga memungkinkan perangkat wireless itu bisa terhubung ke jaringan seperti itu. Jadi ini contohnya ya, contoh topologi atau diagram jaringan yang menggunakan access point ya. Jadi di sini ada access point, itu pasti biasanya access point itu akan terhubung dengan jaringan yang berkabel ya, jaringan yang berkabel, sehingga dari access point ini akan terhubung dengan kabel kemana? Ke modem misalkan, terus dari modem bisa ke internet. Nah, dari access point ini dia itu akan menyebarkan sinyal ya, sinyal WiFi. Sehingga dengan sinyal WiFi ini setiap perangkat yang wireless seperti kayak laptop atau smartphone atau smartwatch, tablet dan lain sebagainya itu bisa terhubung ke jaringan dengan bantuan dari yang namanya access point seperti itu. Jadi itu beberapa perangkat dasar dalam membuat sebuah jaringan komputer ya. Tadi ada yang namanya hub. Hub itu sebagai central connection point untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer yang menggunakan kabel. Kemudian ada juga switch. Switch juga mirip ya. Mirip fungsinya dengan hub, yaitu untuk menghubungkan beberapa perangkat ya dengan kabel. Kemudian selain itu ada router. Router itu fungsi untuk menghubungkan dua buah jaringan. Ya, jaringan yang berbeda. Yang keempat ada NIC ya, sebagai penghubung antara perangkat dengan media transmisi ya, NIC atau kartu jaringan, di mana dalam kartu jaringan itu nanti akan ada yang namanya alamat fisik, yaitu adalah MAC address. Kemudian setelah NIC ada yang namanya access point ya. Access point ini digunakan untuk apa? Untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang nirkabel, yang wireless seperti tablet, laptop, smartphone agar terhubung dengan jaringan yang berkabel ya, seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan bisa berkomentar untuk bertanya hal-hal tentang materi yang saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.